Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asdalifah di podcast Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik. Hari ini saya kedatangan tamu ya, dimana tamu saya ini masya Allah baik banget ya, dimana dia mau gitu diajak podcast. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada narasumber saya untuk memperkenalkan dirinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati Kaliwa, prodi PGSD, kuliahnya di UMB. Wow. Jadi bagaimana sementara menyusun? Judulku belum keluar. Iya, terlambat store kemarin. Terlalu store. Iya, sempat agak ada problem juga mengenai judul apa yang akan saya Rekan saya. teliti nantinya, yang akan saya teliti nantinya. Ya. Gak bisa bahasa isyarat saya. Oh, Saya tidak bercanda. Oke. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Overthinking. Yap. Sering overthinking. Kalau dulu iya, kalau sekarang udah kurang-kurang. Kenapa bisa? Wow. Dulu iya, sekarang sudah kurang-kurang. Iya. Maksudnya? Ya kurangi saja overthinkingnya, kayak malas berpikir gitu. Malas berpikir. Bebankan otak. Bebankan apa? Karena kenapa overthinking? Kalau pas sebenarnya waktu untuk hari-hari overthinking itu pas SMA sempat kayak ada problem antara keluarga, adik segala macam. Jadi ada problem juga itulah. Jadi kayak tiap malam sebelum menjelang tidur itu terus selalu ada drama, nangis dulu. Overthinking. Nah, overthinking dulu, pikirkan apa ini gitu. Tapi kalau sekarang ya udah kurang-kurang. Karena kenapa sudah kurang-kurang? Karena kayak malas juga. Kira-kira apa Sudah ya? capek mungkin ya? Capek berpikir. Karena itu kan cuma bebankan otak saja itu. Iya, terus menguras juga tenaga. Nah itu makanya sudah terserah deh. Jadi sudah pasrah. Tapi bukan pasrah. Bukan, tapi kayak lagi kurang-kurangin saja. Ikhlasin aja lah. Nah, Namanya juga hidup ya. Hidup Pasti kita. ada namanya pemikiran yang ada saja. Gitu ya. Itu biasanya berarti overthinkingmu itu lebih pada saat malam, terus aku pikirkan tentang hal-hal kayak masalah yang di rumah atau tentang problem keluarga. Selalu? Maksudnya apa yang selalu? ya tiap malam selalu overthinking selalu. Biasanya overthinkingmu dari kapan? SMA. Hingga dari SMA kan sudah overthinking. Lebih Biasanya itu masa-masa SMA itu masa-masa di mana ya, masa-masa bahagianya kita. Ya kalau misalkan nih orang dia tidak kenal saya lebih dalam, mungkin dia bakal bilang, wah semua ini orangnya kayak bahagia, kalem, happy terus. Tapi coba malam-malam dia di kamar terus. Basah itu bantal serius. Jujur. Setiap malam. Hampir setiap malam. Hanya karena sebenarnya Kenapa terlalu? Kalau kamu cerita saja, luapkan semua isi hatimu. Ya mungkin ada yang mau kau cerita. Itu cukup saya, malaikat, setan yang tahu aja. Tuhan. Iya. Oh jadi oke. Maaf. Ya begitulah. Terus ada tidak sih kepikiran kayak kan sudah menguasai pikiran ya overthinking ini ya. Ya jangan begitu aja. Terus ada nggak sih kayak kepikiran hal-hal lain gitu? Bundir misalnya. Ya mungkin salah satunya. Selain Ya namanya juga pikiran ya mengganggu dan akhirnya tiba-tiba timbul hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan? Ada kalanya itu kalau misalnya ketemu sama benda tajam, misalnya pisau ini, dia pikir kayak kira-kira kalau ku iris tanganku terus darahnya keluar bakal mati kan? Ada yang peduli nggak sih? Ya kan? Kalau untuk peduli pastinya ada, terutama mama aku ya. Terus kalau misalnya gendong bayi misalnya, ini kalau aku jatuhin bisa nggak ya?
keluka nggak ya? Gak, ini penyebab overthinking ini. Ya. Jadi anu nih. Kadang tuh kalau apa kan dari rumahku ke sekolah itu kan jauh. Kita lewati pantai. Pantainya itu ada semacam kayak perbukitan juga. Gimana mau itu pas aja? Itu waktu saya sebelum pindah ke sini di bagian Ambon, lebih tepatnya Limboro. Nah, ada tuh kayak apa tebing begitulah, kita lewati tebing juga, tapi tidak securam itu, tapi lumayan tinggi lah ya. Di bawahnya itu ada batu-batu. Ya, apalagi situ usiamu berapa tahun? Sekitaran berapa ya? 17-an mungkin, 16-17-an. Itu kan termasuk juga penglihatannya kita dulu itu kan tinggi itu tebing yang lagi itu. puber-pubernya. Iya. Terus? Nah di situ kalau kayak apa lagi berdiri, kepikiran ini kalau lompat mati nggak ya? Gitu. Tapi balik lagi kayak diri kita. Iya, malas nih, capek gue pulang gitu. Sebatas pemikirannya saja. Sama sih, saya juga kadang kalau sendiri ya kayak ada niatan juga sih kayak ngelakuin hal-hal waduh yang tidak seharusnya gitu, yang dilarang oleh agama. Sebenarnya kalau misalkan ada yang berpikiran untuk bunuh diri, Kamirinda bunuh diri, itu bukan berarti dia pengen mati, tapi sebenarnya dia pengen ini masalah selesai. Dia nggak mau kita bersamain masalah lagi. Benar sih. Cara penyelesaiannya begitu. Tapi ya kembali lagi itu kan menurut dari apa ya, Jamil. Iya sih, tapi kan ya kalau sudah di akhirat nanti belum segala lagi masalah kita itu. Nggak berpikir sampai ke situ untuk mereka yang sedang mengalami masalah. Gitu. Ya. Tapi emang sih saya juga ada kepikiran untuk kayak gitu juga, biar masalah cepat selesai. Semangat. Tapi biasanya siapa yang pasti kuatkan kamu sampai sekarang? Ya diri sendiri lah, siapa lagi? Kalau apa kayak begini, saya di sekolah sama di rumah itu beda. Kan masalahku di rumah, jadi kalau misalnya ketemu masalah kayak diam, kerjaanku di kamar terus begitu. Tapi kalau di sekolah teman-teman taunya saya tuh kayak ceria, happy, kalem. Terus dulu itu kan kayak sering dipanggil kayak ustazah begitu, jadi harus memberikan contoh yang baik lah untuk teman-teman semuanya gitu. Faktanya kebalik malah. Nah, jadi pas pernah satu ketika lagi di kampung nih, ketemu sama temanku, terus tidak sengaja dia tahu masalahku. Nah di situ dia bilang, ih Sukma, ternyata kok orangnya begini di antara di rumah sama di sekolah beda. Aku ceria tak tapi kalau di rumah beda lagi. Mereka kaget rasanya. Setiap manusia punya masalah masing-masing ya, cuman ada yang diumbar, ada yang dipendam, tergantung juga. Terus siapa biasanya yang jadi support system kamu? Adikku sih. Adikmu? Dia bisa dibilang apa? Orang yang bikin saya supaya bisa berjuang lagi. Walaupun kita di rumah itu berantem seperti tikus dan kucing. Seperti kucing dan tikus. Iya, kalau sudah di rumah ditempatkan dalam satu ruangan itu sudah laki-laki, baku pukul atau segala macam. Terus saya juga ini kan orangnya agak tomboy, baru keras kepala juga, itu tidak mau mengalah. Nah kalau sudah perebutkan misalnya roti, sering roti. Adikku sudah dapat bagian, tapi bagianku dimakan sama dia. Saya sebagai orang yang punya ini roti, tidak mau. Masalahnya ini punyaku ini, tidak mau saya bagi-bagi. Nah tapi dia tidak mau. Terus ayah tiriku kayak kasih saja minta ademu. Bisa dibilang ayah yang baik, tapi kadang-kala juga bagi saya tidak sebaik itu. Jadi baku pukul segala macam baku pukul. Terus sering juga berkelahi sama bapakku ini, ayah tiriku ini. Kamu? Iya. Kalau sudah bertengkar kayak begitu, kayak pica-pica segala macam, keluar sumpah serapah, saya masuk dalam kamar. Kan posisi rumahku kan bagian terasnya itu kan menghadap ke sana. Ada juga ruangan di sini kamar. Setelah kunci kamar, saya buka jendela baru nyanyi.
ayat tiri hanya cinta begitu. Terus dia dengar. Emosi lah. Dengar. Di sampingnya dia ini. Kan dia di luar, saya di kamar. Posisinya jendelanya di luar. Jadi ayat tiri hanya cinta begitu. Terus dia marah tidak? Marah. Terus marahnya gimana? Orang Ambon kalau marah, Iya, aduh, suaranya kasar-kasar. nah itu bahkan makanya itu kayak Iya, saya juga enggak. pip. Sudah disensor itu. Tapi kayak apa? Waktu saya kelas 2 itu yang bikin saya overthinking tiap malam. Kalau di situ kayak tiap malam menangis apa segala macam, terus sempat dibilang sama mamaku, mending kamu pindah saja nih, pindah di sini, sekolahnya di sini saja. Di situ saya pikir, kalau misalkan saya pindah, ini adikku siapa yang jaga begitu. Di situ karena dia orangnya manja dari kecil, kayak dituruti apa maunya dia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia dilepas, dia bisa tidak? Contohnya cuci piring mungkin, masak nasi, dia bisa tidak gitu. Terus kadang kala juga kalau misalkan lagi kayak lagi tadi tuh overthinking atau apa begitu, masalah tiba-tiba datang pengen menangis atau apa, nanti entah ini adikku dia sadar atau tidak sadar, dia datang ke kamarku, Langsung peluk. tidak tidur di sampingku. Masya Allah, dia Di situ apa koneksi dari hati ke hati? mungkin ya kayak tiap kali lagi ada masalah atau apa. Usianya berapa tahun? Itu dia SD, kalau bukan SD SMP, untuk usia mungkin 8-9 tahun mungkin. Oh, berarti masih SD kelas. Tidak. 7, 11, 12, 13 mungkin nih. Iya sih, kalau untuk di SMP. Nah, sekitaran itu kayaknya. Jadi dia tidak kan mereka merasa sama tidur di sini, tidak, langsung buka pintu, langsung tidur. Di sini kalau sudah tidur kayak tengah-tengah malam gitu, sering lihat itu mukanya, ini anak dia yang sudah sering-sering saya pukul begitu. Jadi terus selain semangat untuk kita berjuang apa nih namanya kita nih, semangat untuk berjuang, bukan overthinking sih, lebih kayak apa ya namanya, bagus ya, overthinker, orang yang sering beroverthinking. Iya, tapi jangan kayak itu, semangat untuk jalan-jalan guru. Lalu apa kata-katanya? Semangat untuk manusia, yuk. Semangat untuk kita yang manusia kuat. Manusia kenyal. Kuat. Kenyal. Lembek dong. Iya, samanya begitu. Ini tapi kita kan termasuk manusia kuat. Kalau untuk saya juga sih nggak tahu ya, saya tidak tahu juga ini gimana. Keluarkan saja. Ya tidak apa-apa, saling curhat kita. Iya, podcast kita kali ini temanya itu tentang ya berbagai macam cerita. Cerita aja. Luapkan gitu emosionalnya kalian, keluh kesahnya kalian. Ya, kalau seandainya mau cerita atau pengen curhat, ya langsung datang aja ke saya. Insya Allah saya bisa mendengarkan dengan baik. Terus saya juga mengerti perasaannya. Masya Allah. Terima kasih loh. Terima kasih. Gitu. Oke. Terus apa tadi? Siapa yang kenapa sampai kau masih bisa bertahan sampai sejauh ini? Adekku. Karena adekmu? Selain adekku, bisa dibilang cinta pertama lah mungkin. Ada cinta pertama juga. Iya. Siapa? Adalah. Ya jangan disebutin. Sorry kan kepo. Intinya ada. Ini saya kepo. Waduh, cinta aku tuh. Cinta pertama? Iya. Kelas berapa? SMA kelas 2. Mas cinta monyet. Nah itu, tapi cinta monyet. lumayan lah telur lara kalau di rumah stres ketemu dia, aduh langsung lega. Ya sekitaran itulah. Berapa tahun sama dia? Bisa dibilang
1 Mungkin bulan. cinta bertepuk sebelah tangan kali ya. Aduh, kenapa? Karena tahu responnya bagaimana. Maksudnya tidak ada hubungan. Dia ini Maksudnya baru tanpa status. tanpa status. Oh, Tapi kalau menurut hubungan tanpa status. tapi kita kalau menurut teman-teman Karena itu pacaran. iya kalau menurut mereka tapi kalian yang sendiri yang menjalani. tidak. Iya tidak. Tapi mereka yang sudah salah paham duluan gitu. Apalagi dia kan kayak bandel atau apa. Jadinya mereka sering pesan-pesan kan dengan saya. Nah dari situ saya juga baper nih. Cinta pertama. Nah ya. Asik. Awalnya itu saya tidak suka dia. Terus kenapa? Oh, gara-gara jujur-jujuran kali. Orangnya nakal. Saya kan dulu bisa dibilang kayak mereka panggil saya ustazah. Nah kalau sama dia kan dia orangnya kayak nakal, isap rokok, banyak dari kancing, rambutnya pokoknya nakalnya bad boy lah apa segala macam gitu. Tapi pas saya suka dia itu di musola lagi mau masjid. Jadi dia di situ iqomah. Masya Allah. Di situ kan awalnya itu pas lagi siap-siap ini antara saf laki-laki sama saf perempuan tidak dibatasi itu. Tapi tidak dibatasi pakai kain, tapi ada jarak. Tapi kan ada jarak. Di situ waktu dia mau iqomah, di situ saya mikir orang kayak dia bisa iqomah kan? Bisa kalau dia tahu. Tapi pas giliran dia iqomah Allah aku langsung kayak Masya Allah. Aku udah salah paham duluan sama dia. Pantas dulu. Nah itu nih. Oke. Perlarakan namanya. Iya sih. Gitu ya. Oke. Terus lagi nih. Apalagi. Mungkin ciri-ciri overthinking atau cara mengatasi Terus overthinking. gimana nih? Sudah less stress? Aman. Sekarang sudah Sekarang sudah ya, sudah jadi ini makanan sehari-hari. Iya. Sudah berteman dengan sudah berteman sama masalah, sudah halo masalah kita besti kan. Udah kebiasa. Kuat banget, kuat. Aslinya sih kuat itu, tapi mungkin sudah dilatih sejak dini. Tapi kalau sudah dalam kamar, aku lagi nangis. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Aku berhasil mengatasinya. Oh, gimana caranya? Yang pertama itu kalau kau tidak mau overthinking, ya jangan berpikir. Iya, karena kalau misalnya kau berpikir itu kan cuma bebankan otakmu saja, kau tidak capek sama otakmu yang pikir gitu, makanya kayak apa ya? Hari ini, ya sudah pikir saja hari ini. Iya. Berpikir lagi nanti ke depannya kayak gimana, gitu kan? Kayak kau tidak capek kan pikir begitu? Karena kalau kita bersama teman yang alami masalah kayak gitu kayak kok tidak capek kan, kasihan kan sama otakmu. Iya benar. Kadang bisa kadang mumet lagi kepala, pikirkan hal-hal ini anak kan. Kasihan lah sama kepala. Aduh. Jadi terus apa lagi kamu cara mengatasinya? Begini, ya apa kalau misalnya agak overthinking bawaannya itu kayak pengen nangis mungkin atau apa. Jadi caranya dengan nangis. Nangis. Nangis tidur. Kalau misalkan suatu masalah terus dipendam lama, suatu saat dia bakal menguap. Ini bisa jadi trauma atau apa begitu. Iya. Tapi coba sekali-kali kamu keluarkan juga isi hatimu. Bukan dengan marah, bukan dengan apa, tapi tes dengan menangis. Tes dengan menangis. Iya. Oh. Jadi langsung plong. Ada kalanya juga overthinking ini kan mereka sering salah pahami. Overthinking itu kayak katanya gangguan pada kesehatan mental. Padahal itu tidak itu lebih kayak kecemasan. Kau terlalu cemas sama hal-hal yang sudah terjadi, yang belum terjadi. Iya. Jangan dulu lah dipikirkan. Iya itu. Pikirkan dulu lah sekarang gimana baiknya. Kasihan juga itu. Ya besok lagi pikirnya gitu. Dari juga otak untuk refreshing mungkin, healing sekalian. Betul. Aduh, nggak tahu lagi mau bicara apa. Saya juga mengerti perasaan kamu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kau pengen cerita, pokoknya langsung saja ke saya. Atau mungkin saya yang masuk ke kamu. Boleh, sini. Saya yang masuk ke kosmu. Oh. Ya, bisa asalkan tetap
kok panggil saya, kok chat saya, kok WA saya, ayo kesini ke kok sini sama Sunda, lagi butuh teman curhat, lagi butuh teman jalan. Kalau dulu mungkin kayak ada sesuatu atau apa, chat temanku, ih begini langsung cerita. Tapi kalau sekarang sudah lebih ya, enak kalau iya lebih plong gitu. Terus bagusnya juga kalau kita punya teman cerita ini ya tidak umbar-umbar kesana kemari. Itu juga tergantung orangnya juga sih. Kadang kalanya kita cerita di depan, dia juga cerita di belakang. Iya, itu juga sih, makanya itu jangan sembarangan pilih teman curhat, jangan sembarangan umbar-umbar masalahnya kita di luar sana. Tapi berkat masalah ini kita juga bisa belajar, bisa belajar dari masalah. Oh, benar sih. Apa itu yang kamu pelajari? Banyak. Contohnya? Salah satunya itu jangan sering ceritakan masalahmu ke orang. Minta maaf ini. Iya. Kalau dulu tuh mungkin kayak sering saya ceritakan masalahku, tapi kalau sekarang tidak. Sampai ada temanku dia bilang, Sukma, kamu kalau ada masalah itu cerita ke saya. Iya, tapi memang sih kalau ada apa-apa itu cerita, tapi ya itu Lebih suka pendam sendiri. tapi itu harus pilih-pilih juga teman cerita, jangan sampai kamu cerita ke sini diumbar lagi ke sana. Sulit sih. Sama. Jadi apa? Dari saya sendiri, saya kenapa? Ada yang mau di... Tidak, sini orangnya strong. Masya Allah. Semangat perjuangan. Amin. Semoga kita menjadi calon-calon guru yang sukses. Jadi gimana nih buat teman, mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana yang sedang memikirkan masalah tentang masa depannya mereka, cemasan mereka di masa yang mendatang, atau mungkin ada pesan-pesan untuk mereka biar mereka tidak lebih overthinking lagi. Kalau dari saya itu yang pertama jalani aja dulu, yang kedua nikmati hidupmu. Entah hidupmu penuh banyak masalah, entah hidupmu pahit, asam, apa segala macam, ya nikmati. Kapan lagi coba ini masalah bakal datang? Berteman sama masalah, berteman sama diri sendiri. Akan indah pada waktunya. Masya Allah, semoga. Amin. Terus jangan bebankan otakmu, kasihan dan sudah. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat kami bincang-bincang. Sebelumnya terima kasih untuk Kakak Sukma ya sudah mau hadir di podcast PBSI.